Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa kembali untuk berdiskusi tentang pemerintah desa. Yang pada kesempatan atau pertemuan ini saya mencoba untuk menugaskan adik-adik untuk menyampaikan sedikit banyak profil terkait di desanya masing-masing. Seperti di awal dan bolak-balik saya sampaikan bahwa minimal ada adik ini sebagai mahasiswa pemerintahan, kenal di pemerintah desanya, kenal desanya. Jadi pemerintah yang paling kecil, paling rendah itu bisa diketahui sehingga kita bisa nantinya setelah lulus itu bisa bermanfaat di desa kita. Kalau kita tidak mengenal ya bagaimana lagi. Oke, pada kesempatan ini saudara Nuni akan menyampaikan desanya sedetail mungkin kalau bisa, seingat pun. Kalau tugas nanti diselesaikan secara administratif, yang penting kamu paling tidak bisa bercerita tentang pesan seperti apa, mulai dari sejarahnya, pemerintahnya, budayanya, tokoh masyarakatnya, ekonominya, politiknya, sumber daya alamnya. Oke, monggo saudara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kebun adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Muli, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Muli. Pembuatan profil desa merupakan sebuah proses yang penting dan berguna bukan
Santoso pada tahun 2013 dan 2000 sampai 2022, dan yang saat ini menjabat yaitu Bapak Waris Gigi. Dalam kepemimpinannya, masing-masing kepala desa memberikan kontribusi penting untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan desa Kebun sambil menjaga akar budaya dan tradisi masyarakatnya. Selain aspek sejarah dan budaya, desa Kebun juga tengah melangkah menuju kemajuan. Dalam visi dan misinya, desa Kebun tengah diberdayakan menjadi desa mandiri, sejahtera berbasis teknologi, mengoptimalkan potensi pertanian, melestarikan budaya, dan meningkatkan pelayanan masyarakat merupakan prioritas penting yang tengah diberlakukan. Yang ketiga, mengenai letak dan batas wilayah. Utara dari batas wilayah yaitu Desa Melaten, Kecamatan Putri. Selatan, Desa Tamunan. Timur, Desa Kedung-Lengkong, Kecamatan Gasu. Baratnya yaitu Desa Puri. Kemudian Desa Kebun terletak di daratan rendah, kurang lebih 1000 mdpl dengan luas kurang lebih 16.265,21 hektar. Wilayah administrasi dan demografi terdiri dari 4 dusun, terdiri dari 9 RT, 26 RT, dan 1044 kakak. Penduduknya yaitu 3.629 jiwa, terdiri dari 1.838 laki-laki dan 1.781 perempuan. Kepadatannya mencapai 7,90 orang per kilometer persegi. Topografi, iklim, dan aksesibilitas. Topografinya yaitu datar, curah hujan tahunan kurang lebih 1.750 mm, suhu rata-rata 20 derajat Celcius, kelembapan kurang lebih 75% dan ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. Aksesibilitasnya yaitu Puri 2 km. Kalau ditempuh dengan motor sekitar 5
Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penyusunan profil desa Kebun dapat disimpulkan bahwa desa Kebun merupakan sebuah desa yang cukup potensial dan mandiri, dengan luas lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia, sumber daya manusia yang cukup, lembaga kemasyarakatan yang aktif dan prasarana yang lengkap. Desa Kebun mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan turut memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Selain itu, potensi yang dimiliki desa Kebun juga dapat diberdayakan lebih maksimal apabila didampingi oleh pemerintah dan lembaga terkait, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan proses pembangunan di desa Kebun berjalan lebih merata dan maksimal. Dari aspek pemerintahan, desa Kebun juga telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang cukup berjalan dengan baik. Dalam pemerintahan desa terdapat kepala desa, sekretaris desa, dan seterusnya, juga berturut menjaga proses pemerintahan lebih transparan, demokratis, dan sesuai kepentingan masyarakat. Untuk sarannya, perlunya pelatihan dan pendampingan mengenai tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan sehingga aparatur dan lembaga kemasyarakatan lebih mampu melaksanakan visi dan misi kepala desa. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan seperti PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga pengawasan pemerintahan. Yang ketiga, mengadakan kerjasama lebih luas dengan pemerintahan daerah, lembaga swasta untuk mencari peluang sumber pendanaan dan teknologi yang dibutuhkan demi kemajuan desa Kebun. Yang keempat, mengoptimalkan potensi pertanian dan usaha mikro sehingga perekonomian masyarakat lebih sejahtera dan merata. Dan yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga pelayanan pemerintah dan masyarakat lebih mudah dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dokumen ini saya ambil dari kantor desa pada hari Kamis kemarin. Terima kasih, banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparanmu, ini kan dokumenmu dari profil desa yang dibuat oleh desa. Ya mungkin secara administratif ya cukup memenuhi, tetapi yang perlu kita gali dan perlu kita pelajari adalah mungkin itu dari sisi administrasi. Dan kira-kira menurut kamu asli penduduk sana enggak? Bukan Pak, pendatang. Udah lama? Belum. Berapa tahun? Hampir 2 tahun. Tapi sekarang sudah netap sana ya? Domisili sementara karena ikut saudara. Oh gitu ya. Aslimu rumah mana? Pacitan. Oh Pacitan, ngadoh ya rek. Sakjane awakmu mengoreh di desa Pacitan sana, di rumahnya orang tuamu sana. Tapi jauh Pak. Ya enggak apa-apa, musa ya sama kawan ya itu kan tuh ya sebenarnya enggak apa-apa Anda mempelajari. Silahkan duduk aja, duduk aja. Ya kalau sebenarnya lebih afektif itu kan saya berharap desamu rek. Nah Pak Muri ini kan kuliah ya. Nah nanti kalau kembali ke sana, nah itu yang paling penting gitu loh. Ya kita nggak tahu nanti Nuni itu tinggal di Mojokerto apa di Pacitan. Sopo romen ketemu jodohnya Jombang mulai nang Jombang kan. Nah, tapi paling tidak ketika sampai udah jadi desa kalian itu sama halnya Anda mengenal diri kalian gitu loh. Saya berharap itu. Jadi tadi mungkin sekilas disampaikan bahwa sejarah daripada desa Kebun Agung itu memang dari masa kerajaan Majapahit. Artinya sudah lama banget itu. Ya. Ada sebagian desa memang dari masa penjajahan Belanda, ada yang itu apa ya. Kenapa seperti itu? Jadi disampaikan ada prajurit yang mungkin barangkali karena Kecamatan Puri itu kan kaputret ya. Di taman lah istilahnya. Mungkin di Bonagung tadi dikenal sebagai daerah apa dengan sehingga dikatakan Kebun Agung. Dan yang babat alasnya siapa? Nanti ada tokoh-tokoh tadi sudah sampaikan, ada pundennya, ada sesepuhnya yang barangkali itu menjadi simbol dari desa itu. Nah, biasanya desa itu nggak jauh karakternya dari sesepuhnya.
Jadi kalau sesepuhnya dari Banten atau dari apa itu akan mendapat dampak kepada masyarakat di situ. Makanya disakralkan, ada haulnya, ada ritualnya untuk menguatkan seni-seni. Jadi kalau di desa itu tidak sama seperti kita berbicara modern. Misalnya nuni, sampai nuni sudah sholat, jamaah lo ya, jangan putus-putus sholatnya ya. Masyarakat, ayo sholat, jamaah. Terkadang masyarakat diperintah seperti itu nggak mau, dianggap meremehkan, dianggap apa seperti itu. Tapi masyarakat secara adat biasanya itu uri-uri sumberere, tokoh masyarakatnya. Jadi dia mensakralkan, menghormati sesepuhnya, leluhurnya, sehingga ketika orang tahu manfaat dari sholat itu, dari perintah kebaikan itu, maka tanpa ada perintah untuk menjalankan sholat, dengan kesadaran akan menjalankan. Begitu juga desa, untuk kompak, untuk apa, ramoten sesepuhmu, hormatonon leluhurmu. Orang akan mempunyai rasa kepedulian, rasa bahwa kita tuh masyarakat desa sini, leluhur kita di sini, merasa orang tua di sini. Itu ada kekuatan yang luar biasa sehingga masyarakat itu bisa berpartisipasi, beraktif dalam sebuah kegiatan dan kehidupan bermasyarakat. Sama halnya ketika ada adik mempelajari ilmu sosial. Ilmu sosial itu kan orang itu cenderung berkelompok. Orang itu akan saling mendukung itu bila ada musuh di luar. Jadi orang itu akan merasa memiliki, merasa ketika ada lawan. Ya, seperti halnya misalnya, walaupun Anda nggak pakai seneng mbak desomu, tapi ketika desomu ada turnamen sepak bola misalnya, padahal awakmu ya gak hobi sepak bola, musuh deso Klaten misalnya, saya biasa ngomongnya opo bonagung itu, maru turnamen sepak bola, padahal sampe nggak seneng. Nah di situ ada kekuatan bahwa rasa bahwa aku ki wong bonagung, masa aku dukung Klaten kan nggak mungkin. Walaupun babalane jelek misalnya, terus ono curang Klaten ngono, yo mungkin kita marah. Anda ingat nggak ketika ada sepak bola Indonesia melawan Malaysia, penontonnya bawa laser, akhirnya kiper dikai laser, nah, akhirnya Moripati gak ketok, akhirnya gol. Nah, ketika ada kecurangan seperti itu, walaupun sampai nggak senang merasa Indonesia dicurangi, Anda marah. Jadi leluhur itu sangat penting ketika itu diuri-uri, dihormati. Jadi bangga kita di sini ya. Artinya tumbuh rasa bersyukur, tumbuh rasa self-belong, rasa memiliki, rasa itu akan tumbuh. Itu biasa satu. Yang kedua, biasanya yang terjun di desa itu tidak jauh dari mereka-mereka yang leluhurnya mungkin garis keturunannya ada. Ini anak turunnya Mbah Sumo Truno misalnya, itu sangat dihormati secara untuk masyarakat pedesaan. Beda kalau di kota kan masyarakatnya pendatang. Tapi kalau desa itu kan dari masyarakat kecil menjadi kelompok besar, ada RT, ada RW, ada dusun, ada desa. Itu akan berpengaruh kepada karakter dan perilaku masyarakatnya. Makanya ada adik ketika tahu, nanti saya tanya, kamu asli penduduk sana? Enggak Pak. Nah itu masalahnya. Coba Anda bercerita tentang desamu yang sana, yang di Pacitan itu, pasti akan muncul rasa, apalagi. Jadi itu dari sisi sejarah. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia, peradaban sebuah desa itu tidak jauh dari sesepuh desa yang membuka alas atau yang membuka pertama kali wilayah. Jadi kalau contoh misalnya di desa saya dulu ada beberapa tokoh-tokoh yang istilahnya yang mengawali yang bapak alas. Ada tokoh agama, ada tokoh ekonomi, ada tokoh adat, ada tokoh. Nah, mereka punya pengaruh masing-masing. Jadi siapa sih siar agama Islam di
pertama kali di desa kalian, pasti tuh anak turunnya juga nggak jauh beda, Rek. Walaupun mungkin bisa juga terpengaruh oleh perkembangan informasi dan sebagainya, tetapi ketika dia punya nasab, punya keturunan yang baik, dia akan berlengkah. Ekonomi misalnya, oh itu biasa sowo gede di kampung kini, sugeno kebune biyen itu sampai mbah-mbah biyen itu buruh angon di kunun deh, dok. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin bisa memberikan motivasi kepada kalian ketika lho Mbah, iki ceritane piye to Mbah? Wong kene kok akeh usaha gawe kerupuk tempe iki piye misalnya. UMKM-nya kok banyak industri makanan misalnya. Oh, anjane Mbah buyutmu biyen iku pendatang rek, saudagar. Jadi pedagang yang dari luar daerah datang ke sini, menetap di sini sehingga mengembangkan usaha di sini dan usahanya ditiru oleh masyarakat sini sehingga desa sini dikenal sebagai desa penghasil itu sejarah dan saya yakin itu akan membawa cerita masing-masing. Jadi kalau misal di daerah saya itu dulu terkenal dengan makanan marning. Jadi ketika ngomong marning, medali, sumput ini. Karena mungkin yang awal membuat masakan jajanan marning itu dari sehingga brandingnya marning terbuat dari masyarakat. Walaupun sekarang marning itu bisa dimodifikasi menjadi makanan yang macam-macam, ono sing dipenyet, ono sing pecah, tetapi mungkin brandingnya dari situ. Nah, harapannya adik-adik bisa menemukan potensi yang ada di desa itu apa. Misalnya Anda di Bonagung kemarin, Bonagung masyarakatnya mayoritasnya pekerjaannya apa? Kalau sepintas kan ketika adik-adik munik di Bonagung apa? Kira-kira mayoritas masyarakatnya profesinya apa? Berapa persen datamu ada kan? Pasti ada di profil desa, di masyarakat petani. Bonagung itu saya melihat desanya itu sangat kreatif, inovatif. Bangunan Bonagung itu kreatif dan kliniknya sangat kuat. Bonagung salah satu desa yang punya gedung pertemuan kalau nggak salah ya. Koloni lapangan itu sudah balik desa lah. Kamu masalah gak asli wong ngono. Itu satu-satunya di Kecamatan Puri, di wilayah Puri yang punya gedung pertemuan yang disewakan ke masyarakat bila punya hajatan atau apa di Bonagung itu. Dan Bonagung dulu tuh sempat punya lapangan yang dibuat perkemahan. Gue melok tangunan di Bonagung itu. Sing baratnya pasar tangunan gue. Nah, itu dulu pernah ada perkemahan nasional Jawa Timur gitu kan. Bonagung itu banyak masyarakat, banyak penokohan itu. Dan di wilayah yang timur ini banyak usaha orang-orang. Ketika itu saya pernah pelatihan pembibitan lele di desa Orongoro nggak salah. Orongoro itu melon di tangunan apa? Bonagung ya. Nah, itu ada masyarakat itu yang punya keahlian untuk peternakan lele. Banyak potensi yang ada di Bonagung itu sebenarnya yang perlu dikembangkan. Kawasan jalan dari Pasar Tangunan itu kan banyak orang yang jualan di lapangan tuh. Sekarang kan dibangunkan ruko-ruko kan ya. Sebenarnya potensinya besar di situ. Memang lahan pertanian sudah besar. Nah, di situ ketika ada adik misalnya nunik tinggal di situ misalnya, kira-kira apa yang perlu dikembangkan program kegiatannya? Misalnya kalau di situ banyak UMKM, berarti kalau di zaman sekarang harus ada pelatihan tentang UMKM secara online, misalnya shop atau mungkin membuat konten atau apa, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Atau mungkin apa yang kamu bisa potret di desa itu. Nah, dari tokoh-tokohnya, partai politiknya, tokoh agamanya, kegiatannya apa saja. Orang-orang nggak salah agamanya ada dua, ada yang Nasrani kan ya, ada gerejanya kalau nggak salah di situ, ada ya, ada kalau nggak salah di Bonagung itu. Nah,
sedikit banyak tahu mungkin wong Puri ya. Tuh. Nah itu andai kata Nuni tadi cerita di desanya, wah mungkin beda lagi. Ya bukan saya mengurai-urai pribadi, tapi enggak, ini desamu. Coba, oh berarti ini desamu ini nih, meniawamu begini-begini. Kan insya-Allah. Atau kakak, harapan saya seperti itu. Jadi kalau saya menceritakan dosa orang lain, ya bolehlah Anda untuk dari sisi pemerintahannya siapa. Mungkin sistem keuangan yang ada di Bonagung bisa juga yang muntah, nggak tahu ini gedung pertemuan itu miliknya desa atau milik perorangan. Itu sampai sekarang masih dimanfaatkan apa tidak. Nah, dulu tuh lapangan situ sering dibuat kegiatan turnamen-turnamen, kegiatan-kegiatan apa yang sifatnya skala kecamatan. Bonagung itu dulu termasuk kampung desa elit lah. Secara SDM-nya, masyarakatnya jauh dari rata-rata. Jadi seimbang dengan Tangunan, Puri. Kalau medali mungkin SDM-nya biasa saja. Tapi kalau bicara keagamaan, medali. Melaten itu termasuk juga hampir sama dengan Tambak Agung. Beda dengan Tambak Agung sini. Nah, Tambak Agung mungkin agama mirip dengan medali, tetapi mungkin UMKM-nya lebih banyak. Industri mungkin juga sekarang sudah mulai banyak di Tambak Agung. Sing perusahaan apa itu permen apa lho? Jeli ya. Itu melok desa ndi Mlaten apa Bonagung. Lah, itu kan artinya potensi-potensi itu bisa dikembangkan. Bagaimana pengaruh perusahaan Jeli itu di masyarakat? Apakah hanya investor yang datang atau apa, atau pekerjanya mayoritas dari mana? Tambak Agung juga pertanian jagung, padi, saya kira bagus di sana. Utara, khususnya yang utara timur jalan ya. Kalau barat jalan enggak begitu. Mungkin kalau wilayah Mlaten, Puri, Tebu dan sebagainya. Kalau yang utara, timurnya jalan mungkin pertanian bagus saja. Tuh. Mungkin yang saya tangan juga terkait apa ya? Yang tadi luas wilayah penduduknya. Dulu itu ada lurah yang terkenal Pak Dasan kalau nggak salah. Ngerti nggak Pak Dasan itu? Nah, karo kan. Dulu itu kepala desa yang mungkin sangat viral, kemudian nyalokno DPR dari Gerindra atau apa, nah itu politiknya buat hati buka gitu. Tapi dia sangat viral di masyarakat Puri ketika itu. Nah, secara politik, kalau dari sosial masyarakat akhirnya hampir sama gitu. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya hanya memberikan gambaran tentang karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemukiman namanya Kampar Sentral dengan luas mencapai 129,424 hektar tersebut yang memiliki sawah irigasi sebesar 92,340 hektar. Ada perkantoran sekitar 0,316 hektar, jalan 3,12 hektar, lapangan olahraga sekitar 1 hektar, kas desa sekitar 2 hektar, dan malam sekitar 2 hektar. Jumlah penduduk yang ada di Desa Gondang pada tahun 2023 sebanyak 2.870 jiwa yang terdiri dari 1 penduduk laki-laki sebanyak 1.443 jiwa, 2 penduduk perempuan sebanyak 1.427 jiwa, dan ketiga jumlah kepala keluarga sebanyak 904 kepala keluarga. Jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu kelompok umur 26 tahun sampai 35 tahun yang mencapai 336 orang,
265 yang beragama Islam, 34 yang beragama Kristen, dan 4 beragama Hindu. Mata pencarian penduduk di Desa Gondang sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan sektor pertanian memegang peran penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari 1. Petani atau buruh tani terdapat 580 jiwa, 2. Wira swasta atau pedagang terdapat 397 jiwa, 3. Pegawai atau karyawan swasta terdapat 554 jiwa, 4. TNI atau Polri terdapat 3 jiwa, 5. PNS terdapat 50 jiwa, 6. Guru atau dosen terdapat 40 jiwa, 7. Kepala atau perangkat desa terdapat 11 jiwa, 8. Pengurus rumah tangga terdapat 735 jiwa, 9. Pelajar atau mahasiswa terdapat 90 jiwa, dan yang belum atau tidak bekerja terdapat 129 jiwa. Sumber dari RPJM Desa Gondang tahun 2002. Di sisi lain, dari gambar tersebut menggambarkan data pekerjaan yang beragam dan memberikan informasi penting terkait distribusi pekerjaan di suatu area atau komunitas. Dari jumlah total 258 jiwa, dapat disimpulkan bahwa komunitas tersebut memiliki keberagaman dalam sektor pekerjaan. Pekerjaan yang mendominasi adalah mengurus rumah tangga dengan 735 jiwa atau sekitar 28,4% dari total. Analisis ini menunjukkan bahwa peran perawatan keluarga dan rumah tangga masih menjadi fokus utama dari sebagian besar penduduk. Di sisi lain, pekerjaan yang paling sedikit ditemukan adalah TNI atau Polri yang hanya melibatkan 3 jiwa atau sekitar 0,1%. Hal ini mencerminkan tingkat persaingan yang tinggi dan persyaratan kualifikasi yang ketat untuk pekerjaan tersebut. Pekerjaan terkait pendidikan seperti guru atau dosen dan pelajar dan mahasiswa menunjukkan jumlah yang relatif rendah, masing-masing 40 jiwa dan 90 jiwa atau sekitar 1,5% dan 3,5% dari total. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam sektor pendidikan seperti rendahnya tingkat pendidikan atau aksesibilitas yang terbatas. Secara keseluruhan, pekerjaan yang terkait dengan pertanian seperti petani atau buruh tani dan wira swasta atau pedagang memiliki jumlah yang cukup tinggi, masing-masing 580 jiwa dan 397 jiwa atau sekitar 22,4% dan 15,3% dari total. Fakta ini menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang baik atau mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Tingkat pendidikan berdasarkan penduduk. Yang pertama, belum atau tidak bersekolah terdapat 3 jiwa atau lebih. Belum tamat SD ada 549 jiwa, SD atau sederajat 446 jiwa, SLTP ada 498 jiwa, SLTA terdapat 527 jiwa, diploma 1, 2, dan 3 terdapat 85 jiwa, sarjana 1 terdapat 60 jiwa, sarjana 2 terdapat 10 jiwa, dan tidak ada sarjana 3. Dapat disimpulkan bahwa Desa Gondang memiliki tingkat pendidikan SLTA dan SLTP yang menunjukkan kemajuan dalam penyediaan pendidikan. Berikut susunan kelembagaan yang ada di Desa Gondang, yaitu ada kepala desa,
organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Gondang yaitu Dimas, Katar, Posyandu, PKK dan BUMDes. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Gondang yaitu sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang mineral. Klasifikasi di Desa Gondang didapat dari hasil pengelolaan data yang primer dan melalui hasil wawancara bersama pemerintah desa yang dapat disimpulkan, seperti lahan pertanian atau sawah yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal. Kedua, lahan perkebunan atau pekarangan yang subur belum dikelola secara maksimal. Yang ketiga, wilayah Desa Gondang sangat baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing, bebek, dan ternak lain, mengingat banyak pakan atau jenis ternak tersebut, sedangkan dalam bidang usaha ini baru menjadi usaha sampingan. Yang keempat, banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing memungkinkan untuk dikembangkan usaha membuat pupuk organik. Tapi kayaknya itu belum ada, cuma yang kayak kotoran sapi masih dibuat seperti gas dari kotoran sapi. Terus adanya usaha budidaya jamur dan hanya dilakukan oleh beberapa penduduk dan saat ini sudah tidak ada. Desa Gondang memiliki potensi pertanian yang besar, terutama pada lahan sawah yang masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. Selain itu, lahan perkebunan dan pekarangan yang subur juga belum dikelola secara maksimal dan memberikan peluang untuk meningkatkan hasil pertanian di wilayah Gondang. Selanjutnya, klasifikasi di Desa Gondang didapatkan dari hasil pengelolaan data yang primer melalui wawancara bersama desa yang dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Siklus dari ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya. 2. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat merupakan kondisi yang ideal untuk mendukung pembangunan desa. 3. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi. 4. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan desa. 5. Masih dapat tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Yang ke-6. Besarnya sumber daya manusia, sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga. Yang ke-7, masih adanya swadaya masyarakat untuk kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. Yang ke-8, kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-menurun. Yang ke-9, adanya tenaga kesehatan yang cukup memadai dan dari bidang atau mantri desa sampai para kader posyandu yang ada di setiap dusun. Yang ke-10, adanya penduduk yang mampu membuat kerajinan permebelan kayu, las, pembuatan perabot dari bahan bambu. Yang ke-11, adanya kelembagaan, organisasi dan kelompok-kelompok pertanian, usaha dan keagamaan desa memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan. Potensi perekonomian di Desa Gondang. Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menegaskan bahwa UMKM merupakan elemen kunci yang mengembangkan dan mempertahankan ekonomi sosial dan budaya di seluruh Indonesia. Maka dari itu, UMKM yang ada di Desa Gondang memiliki beberapa. Kenalkan namanya siapa? Yeah. Desa Gondang merupakan salah satu desa yang memiliki dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang cukup menarik untuk dikaji. Meskipun termasuk budaya pedesaan, partisipasi masyarakat dalam proses politik seperti pemilihan kepala desa dan bupati tergolong tinggi dan
12 orang, 10 sampai 14 tahun berjumlah 277 orang, 15 sampai 19 berjumlah 280 orang, 20 tahun sampai 24 tahun berjumlah 268 orang, 25 sampai 29 tahun berjumlah 282 orang, 30 sampai 34 berjumlah 272 orang, 35 sampai 39 berjumlah 236, 40 sampai 44 berjumlah 516, 45 sampai 49 berjumlah 695, 50 sampai 54 berjumlah 239, dan 55 sampai 59 berjumlah 71. Jadi total keseluruhan adalah 4.211 orang. Terdapat Polindes, Postersbes, Rumah Sakit Umum Citra Medica. Perekonomian Desa Keramat Temenggung rata-rata penduduknya adalah pekerja pabrik. Di sampingnya juga ada sebagian warga yang berprofesi sebagai petani, pedagang. Walaupun Keramat Temenggung hampir wilayahnya dimakan oleh PT Ciwidey-nya, banyak warganya yang sangat sulit untuk kerja di sana. Desa Keramat Temenggung juga terletak dekat Sistol Sumo, di mana kita butuh waktu cuma 5 menit untuk pergi ke tol. Peminggat. Di Desa Keramat Temenggung untuk RT-nya terbagi menjadi 3 RW dan 12 RT. Desa Keramat Temenggung biasanya juga melakukan rumah desa yang biasanya dilakukan dengan doa bersama. Lalu ada tradisi untuk membuang tumpeng ke sungai. Jika tumpeng itu tadi hanyut, maka diterima oleh leluhur. Namun jika hanya berputar di pusaran air, tumpeng itu dinyatakan tidak diterima oleh leluhur. Secara administrasi pemerintahan, jumlah penduduk Desa Keramat terdiri dari 704 kakak dengan jumlah total 2.102 jiwa dengan rincian 1.061 laki-laki dan 1.041 perempuan. Dari jumlah 704 kakak, sejumlah 209 kakak tercatat sebagai rumah tangga miskin. Secara topografi, ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang, yaitu sekitar 3,5 di atas permukaan air laut. Terletak di Kecamatan Lari, Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki luas administrasi 90,10 hektar. Secara administrasi, Desa Keramat Temenggung terletak di wilayah Kecamatan Lari, Kabupaten Sidoarjo. Posisinya dibatasi oleh desa-desa tetangga yang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Singkalan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Meliprowo, di sisi timur berbatasan dengan Desa Subandi. Jarak tempuh Desa Keramat Temenggung ke ibu kota kecamatan adalah 7 km atau biasanya sekitar 30 menit, sedangkan jarak tempuh ke kabupaten adalah 35 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit. Setengah jam barat sendiri. Di susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Keramat Temenggung, yaitu Bapak Kanadi sebagai kepala desa, Bapak Adi Fitrianto sebagai sekretaris desa, Bapak Rizky Bayu sebagai kaum keuangan, Sri Wahyudi sebagai kaum perencanaan, dan adanya kaum TU dan umum, kasih kesra,
ini sebenarnya desa Temanggung ini hampir mirip dengan Kepol Kerep saja deh. Cuma sing Temanggung kan rotok perkotaan ya. Jadi mungkin sosial budayanya karena dekat wilayah berantas juga ya, disekelilingi oleh sungai-sungai. Temanggung ini rawan banjir ya. Oh, betul. Kan sebelah itu jalur kan ya, sungai Berantas, sini Berantas, sini Rolak Songo dan ini ya. Ya, situ mungkin mayoritas masyarakatnya juga industri juga. Yo, duwe ciwi kimia iku rek. Gede ya, itu perusahaan asing. Mungkin di awal-awal tadi ya sampaikan pekerjaannya mungkin banyak yang dari masyarakat setempat, tapi di akhir-akhir mungkin ya banyak yang dari luar. Mungkin situasi perusahaan juga tidak banyak, jadi itu. Jadi melihat potensi yang seperti itu, kira-kira adik-adik sebagai penggerak desa, masalah desa, pemerintah desa, apa yang harus Anda lakukan? Berarti kan ada potensi itu, berarti kan apa? Kalau dalam mata kuliah kan ada hubungan relasi antara sektor privat dan sektor publik. Berarti ada nggak MOU kebermanfaatan dari industri atau perusahaan itu pada masyarakat setempat? CSR melbu enggak, atau mungkin kemitraan lain. Kan Ciwi itu sekarang tidak menggunakan jasa karyawan tetap, tetapi kemitraan ya. Ini kan perusahaan kertas ya, bisa juga ada yang bikin, bahkan mungkin di daerah-daerah lain, di desa-desa lain banyak yang kerjasama dengan perusahaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan membuat tas, handbag, atau itu kan banyak. Saya ini malah limbah-limbah barang banyak sekali lah. Berarti ketika ada adik menjadi seorang, misalnya Yunda menjadi kepala desa sana, kira-kira apa sih perlu saya lakukan dengan potensi itu? Apa wis mengalir Pak Jar-jar Oke. Ya mungkin daerah itu termasuk daerah perbatasan, rawan akan wilayah hukumnya juga mungkin berbatasan dengan Mojokerto ya. Jadi dulu itu kalau ada kayak nyangkruk nang warung kuno sampai kene lah, kejahatan, PSK dan sebagainya mungkin sangat rawan sekali di situ. Jadi mungkin masyarakatnya juga agak apa ya, harus berhati-hati di situ. Intinya di situ adalah pertanian dan industri itu sangat kuat. Jadi limbahnya juga pengaruh ya. Ya khawatir. Itu pokoknya banjiran pokok wilayahmu itu. Ya, pendidikan, fasilitas pendidikan saya kira tuh. Jadi lembaga masyarakatnya juga lengkap. Kalau Sidoarjo saya kira. Dan menurut sejarah juga, Tarik ini kan termasuk, kalau ngomong Mojopahit itu termasuk kawasan penting ya. Jadi tadi kalau disampaikan di situ ada makamnya Temanggung, Gubernur Surabaya. Nah itu juga termasuk cikal bakalnya Mojopahit juga berawal dari Tarik itu. Bisa juga pusat kota atau mungkin pintu masuknya dari situ ke Tarik itu, sehingga sampai ngerambah ke Trawulan, Jombang dan sebagainya. Bahkan mungkin karena situ juga berantas juga, hubungannya dengan Kepol Kerep misalnya itu sebagai jalur transportasi laut sungai rek ya. Kepol Kerep mesin gede-gede ngono iki ya apa lek nggawa ngruno ngono lho. Pernah enggak masuk pabrik PG Kepol Kerep? Lah, jerone kan mesin gede-gede. Iki biyen lek nggawa ya apa ngono. Zaman dulu ada enggak mobil tronton ngono yang bannya 16 tapi itu. Kira-kira biyen gawone mesine ya apa ngono lho. Lah mongko nek mosok disulap dipegol,